Assalamualaikum. Oke. Ya, kelas berapa ini? Bentar ya. Ya, baik. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang biasa mimpin doa? Ya, silakan Mas Fahri dipimpin doanya. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya akan absen terlebih dahulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada siapa yang tidak hadir? Asara sama? Intan. Kenapa Asara nggak hadirnya? Sakit. Kalau Intan? Oh, sama sakit juga ya. Semoga kita semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijaga kesehatannya karena sekarang lagi musim angin, apalagi sekarang sudah musim hujan. Jadi dijaga kesehatannya, dijaga makanannya, begitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran ya. Sebelum masuk ke pembelajaran, ada sedikit yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan apa materi yang akan disampaikan ya sebentar. Ya, kali ini kita akan mempelajari bab baru, yaitu bab tentang fikih. Fikih itu adalah beberapa hukum-hukum Islam. Salah satunya yang akan kita bahas adalah tentang khutbah, tabligh, dan dakwah. Sebelum ke sana, saya akan memberikan beberapa pertanyaan pemantik terlebih dahulu. Apakah di sini, silakan dibaca, pernahkah kalian melihat orang yang berdakwah? Pernah ya, pastinya ya. Apa saja yang termasuk dalam kegiatan dakwah? Ceramah, terus gimana? Khotbah, terus? Oke ya, oke cukup. Dapatkah dakwah selain dengan metode ceramah? Iya, pakai apa metodenya selain ceramah berdakwah itu? Media sosial ya, terus apa lagi? Seni, terus apa lagi? Tradisi, terus? Gimana? Oh, berdagang. Oh, berdakwah dengan metode berdagang ya. Oke. Oke, cukup ya. Ya, itu semua bisa kita akan pelajari lebih dalam karena kali ini kita akan menggunakan metode PBL, Problem Based Learning. Ya, sekarang sebelum kita berlanjut ke materi, ada beberapa cuplikan yang harus kita tonton terlebih dahulu. Silakan Mas Ragil dibantu. Nyaman tablik akbar di Masjid Syuhada ini. Di tempat lain kalau tablik akbar jamaah seperti di padang mahsyar, nggak ada tenda. Di sini pakai tenda, ada kipas angin, ada pohon sukun, luar biasa, ada ayat. Ya udah cukup Mas. Ya, baik. Dari video tadi, kegiatan dakwah apa? Menggunakan apa? Ceramah ya, menggunakan ceramah. Oke, lanjut Mas, yang sebelah satunya Mas. Coba diklik Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, cukup Mas. Ya, kalau tadi kegiatan dakwahnya dengan apa? Khutbah ya, ada mimbarnya ya. Di dalam kegiatan tertentu biasanya khutbah itu ada khutbah apa? Khutbah salat Jumat, terus Idul Fitri, terus Idul Adha. Oke ya. Satu lagi Mas Ragil, silakan host ini satunya. Ya, baik yang di sini
Silakan dilihat. Nih, masih bisa difokusin lagi nggak, Mas? Ya, ini adalah poster dakwah bermacam-macam bentuk. Kalau dilihat dari sini, dakwahnya menggunakan apa? Media sosial ya, dakwahnya menggunakan media sosial. Berarti itu ada beberapa kegiatan dakwah dari mulai ceramah, khutbah, dan dakwah menggunakan poster di media sosial. Ya, kita akan memulai kegiatan pembelajaran, yaitu kita menggunakan problem based learning. Materinya adalah khutbah, tabligh, dan dakwah. Menggunakan metode PBL ya, problem based learning. Ya, begitu ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang hal-hal seperti itu ya, tentang khutbah, tabligh, dan dakwah menggunakan problem based learning. Nanti akan ada yang saya sampaikan, kita akan menganalisis masalah ya. Oke, di sini silakan kalian buat. Oh ini berarti di kelas ini ada berapa siswa? Ada 32 ya, berarti kita bikin 3 kelompok besar aja ya. Kita bikin 3 kelompok besar. Sebenarnya kita bisa bikin 6 kelompok besar atau 9 kelompok besar, 6 kelompok kecil atau 9 kelompok kecil, tapi kita menggunakan yang, coba bikin dulu yang 3 kelompok besar dulu ya. Nanti kita akan berhitung untuk membuat kelompok. Ya, setelah dibagi kelompok, ini terdapat 6 kelompok ya. Harusnya terdapat 3, cuman kita bikin 6 kelompok biar kelompoknya semakin kecil, biar terasa nanti diskusinya. Masing-masing kelompok harus saya berikan lembar kerja peserta didik atau LKPD. Yang pertama, silakan kalian tulis, sekretarisnya dipilih untuk menulis ini dulu. Mata pelajaran PAI, materinya khutbah, tabligh, dan dakwah. Nama kelompoknya tadi 1 berarti kelompok 1 sampai dengan 6 berarti kelompok 6. Ditulis nama kelompoknya masing-masing, namanya siapa saja. Di sini ada orientasi masalah. Yang pertama, bagaimana cara kita menyebarkan Islam di era digital yang penuh dengan tantangan? Ya, bagaimana cara kita menyebarkan Islam di era digital? Ya, nanti silakan didiskusikan. Kemudian pertanyaan berikutnya, media sosial apa yang paling efektif untuk berdakwah? Selanjutnya, apa saja kendala yang sering dihadapi dalam berdakwah melalui media sosial? Penyelidikan masalah. Apa saja prinsip-prinsip dasar dakwah dalam Islam? Bagaimana cara membuat konten dakwah yang menarik dan informatif? Platform media sosial mana yang sesuai dengan target audiens tertentu dan bagaimana cara menanggapi komentar negatif atau hoax terkait Islam di media sosial. Jadi itulah masalah-masalah yang berupa pertanyaan yang harus kalian didiskusikan dalam kelompok diskusi. Oke, ada yang ditanyakan? Gimana? Kalau tidak ada, silakan dimulai diskusinya. Saya kasih waktu sampai diskusi selesai. Ya, kalian boleh mencari informasi di buku cetak, boleh juga mencari informasi lewat searching di internet ya. Jadi kita menggunakan media, menggunakan teknologi untuk mencari informasi-informasi. Jadi karena kalian terbiasa dengan teknologi, maka silakan menggunakan handphone kalian untuk mencari masalah-masalah yang terdapat dalam pertanyaan-pertanyaan di LKPD itu ya. Oke, bisa dipahami? Ya, baik, silakan dilanjutkan diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 5 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusinya.
Ya, silakan. Pertanyaannya itu bagaimana cara membuat konten dakwah yang menarik dan informatif? Yang pertama, pahami audiens. Yang kedua, gunakan bahasa yang menarik dan mudah dipahami. Yang ketiga, sajikan informasi yang relevan dan bermanfaat. Yang keempat, gunakan media yang menarik. Yang kelima, bersikaplah profesional dan sopan. Yang keenam, berikan ruang dan untuk interaksi. Yang tujuh, gunakan teknik storytelling. Yang kedelapan, berikan contoh praktis. Yang kesembilan, gunakan humor yang sehat. Yang kesepuluh, bersikaplah konsisten. Itulah cara-cara membuat konten dakwah yang menarik dan informasi. Sekian, terima kasih. Ya, baik. Tadi sudah 6 kelompok mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi ternyata banyak sekali yang kita temukan ya berkaitan dengan kegiatan dakwah. Ternyata dakwah itu tidak melulu berkenaan dengan apa yang disampaikan melalui lisan dan secara ditatap muka di satu tempat, tetapi bermacam-macam, bahkan di media sosial pun kita bisa berdakwah. Ada yang bisa merefleksikan nggak dari kegiatan kita hari ini? Boleh, Mas Ragil, silakan. Ya. Ya, kesimpulan atau refleksi. Kesimpulannya pada materi dakwah bukan hanya dibicarakan secara langsung, tetapi dakwah juga bisa melalui media sosial, seperti khutbah di media sosial atau ceramah-ceramah di media sosial. Dan berdakwah juga bukan hanya dari khutbah dan ceramah saja, tetapi bisa juga dari poster-poster media sosial yang tadi Pak Sumarta sudah bilang. Itu saja mungkin kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Ya, Terima baik. kasih. Oke, Ragil, dakwah itu bukan cuman ceramah, tapi bisa juga lewat poster-poster di media sosial. Media sosial apa aja sih kira-kira yang bisa atau sering banget kalian lihat? Media sosial apa aja yang sering banget kalian lihat yang isinya itu ada konten-konten dakwahnya? Siapa yang mau menjawab? Dinar. Siapa yang mau menjawab? Ada? Boleh. Dinar ya? Ya, silakan Dinar. Oke. Jadi media sosial apa aja, platform apa saja yang banyak mengandung konten-konten dakwah, dan apa sih kesimpulan dari yang disampaikan oleh kita? Silakan Dinar. Jadi biasanya saya menjumpai konten dakwah di media sosial itu biasanya di platform Instagram sama TikTok. Dan kesimpulan yang saya dapat setelah mempelajari materi ini, walaupun dengan adanya media sosial ini kita jadi bisa lebih mudah gitu untuk berdakwah, tidak selalu tentang tatap muka saja, tapi kita juga mempunyai kesulitan tersendiri. Misalnya dengan banyaknya konten-konten dakwah yang tersebar gitu, kita jarang sekali tahu atau bisa bisa tahu lah pokoknya yang mana yang sumbernya benar, yang sesuai terdapat di Al-Quran atau hadis gitu. Jadi terkadang juga ada yang dari hadis palsu dan sebagainya gitu. Jadi belum tentu yang tersebar di media sosial juga benar. Udah, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, oke. Terima kasih ya. Ini menarik sekali teman-teman. Ya, bahwa ternyata di media sosial pun belum tentu yang disampaikan adalah yang sesuai dan bersumber dari Quran dan hadis. Tadi disampaikan oleh Mbak Dinar bahwa apa yang ada di media sosial itu belum semuanya benar. Bahkan ada banyak di media sosial yang menyebarkan hadis-hadis palsu. Dan perlu sahabat-sahabat ketahui bahwa
di media sosial kita perlu mencari guru yang sesungguhnya. Jadi kalau kita mempelajari ilmu agama, boleh kita mempelajari ilmu agama di media sosial, boleh. Di YouTube, ya di kanal YouTube, boleh. Tetapi kalian juga harus mencari guru di dunia nyata agar bisa mengkonfirmasi dan bisa mengklarifikasi apa-apa yang kita terima di media sosial. Contohnya ada beberapa perkara yang viral di media sosial, tetapi kalian masih ragu, kok seperti itu? Emang di ajaran agama kita seperti itu ya? Maka perlu kalian mencari guru-guru di dunia nyata. Contohnya guru pendidikan agama Islam di sekolah atau ustadz guru ngaji yang ada di lingkungan rumah. Ya, jadi kalian boleh mempelajari agama di media sosial, di dunia maya, di internet, tetapi juga perlu mempunyai atau perlu adanya guru di dunia nyata agar kalian bisa lebih yakin ilmu yang kalian dapat di internet itu adalah ilmu yang benar sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Ya, tadi kalian sudah diskusi berkenaan dengan kegiatan khutbah, tabligh, dan dakwah. Sekarang silakan kalian buka buku tulisnya. Kemudian saya akan memberikan beberapa pertanyaan evaluasi. Ya. Ini kaitannya dengan evaluasi formatif. Dibuka buku catatannya atau buku latihannya. Ya, oke, pertanyaannya 1. Sudah? Ya, pertanyaannya udah? Jelaskan pengertian khutbah secara bahasa dan istilah. 2. Jelaskan pengertian tabligh menurut bahasa dan istilah. Tadi khutbah, yang kedua tabligh. Ini untuk dasar dulu ya. Yang ketiga, jelaskan pengertian dakwah secara bahasa dan istilah. Ya, oke, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan semua dan tadi juga kalian sudah mendapatkan evaluasi ya berupa pertanyaan-pertanyaan yang berbentuk esai dan tadi jawabannya juga sudah bagus-bagus. Kemudian sekarang selanjutnya kita pada penghujung acara kegiatan pembelajaran yaitu penutup. Marilah kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita dapatkan hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, kalian mendapatkan pengetahuan tambahan dan untuk tindak lanjutnya minggu depan pertemuan yang akan datang kita akan mencoba membuat proyek yaitu proyek tentang khutbah, dakwah, dan tabligh. Nanti masing-masing dari kalian akan dimintai kerja proyeknya untuk membuat video khutbah. Ya, kalian sendiri yang laki-laki khususnya khutbah kemudian divideokan oleh teman satu kelompoknya. Yang selanjutnya adalah tabligh. Tabligh itu berbentuk ceramah. Nanti silakan pilih siapa saja yang ingin berceramah, ya silakan. Kemudian divideokan. Kemudian yang ketiga, proyeknya adalah dakwah melalui platform atau melalui media-media lain seperti poster, ya. Bisa juga dibuat posternya di aplikasi Canva atau juga bisa bikin video bergambar atau tulisan bergerak atau juga kalian bisa bikin video pendek yang itu syarat akan nilai-nilai dakwah. Begitu ya. Jadi pertemuan akan datang, kalian siapkan saja minimal kalian menyiapkan handphone berikut dengan kuota internetnya. Oke ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Walafu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.